Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildaya Musyafa, NPM 21011101 dengan kode Kiki 055G. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dengan tema Qiraatul Quran dan ilmu tajwid. Yang pertama, pengertian Qiraatul Quran. Qiraat adalah bentuk jamak dari kata qiraah yang secara harfiah berarti membaca. Dalam istilah, banyak ulama mengatakan sebagai berikut. 1. Menurut Al-Zarqan, qiraat di sini dimaksudkan tentang ayat-ayat di mana cara membaca Al-Quran berbeda antara imam satu dengan imam qiraat lainnya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat adalah pengetahuan tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran dan perbedaannya dengan mengutip penulisannya. Yang ketiga, menurut Al-Zarqasi, qiraat adalah perbedaan antara bacaan Al-Quran tentang cara mengucapkan huruf dan seperti tahfidz, tasydid, dan lain-lain. Yang keempat, menurut Syihabuddin Al-Qustalani, qiraat adalah ilmu untuk mengetahui kesepakatan dan perbedaan para ahli qiraat atau tentang cara mengucapkan lafal-lafal Al-Quran, seperti yang menyangkut aspek kebahasaan, i'rab, hafs, isbat, fasal, wasal yang diperoleh melalui riwayat. Yang selanjutnya, melalui mana qalil al-qatan. Qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang berarti membaca, dan itu adalah masdar qara'a. Menurut istilah ilmiah, qiraat adalah salah satu mazhab atau aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah satu imam qara'a sebagai mazhab pemikiran yang berbeda dari sekte lain. Yang kedua ialah latar belakang munculnya Qiraatul Quran. Yang pertama, latar belakang sejarah. Qiraat sebenarnya sudah ada sejak Nabi ada, walaupun tentunya hanya pada saat itu qiraat bukanlah disiplin ilmu. Yang riwayatnya di bawah ini. Ketika Umar bin Khattab tidak setuju dengan penggunaan Hisham saat membaca ayat Al-Quran, Umar tidak puas untuk membaca Hisham ketika dia membaca surat Al-Furqan. Berdasarkan Umar, bacaan Hisham tidak sah dan bertentangan menggunakan apa Nabi mengajarinya. Tapi Hisham bersikeras juga bahwa bacaan tersebut berasal dari Nabi. Yang kedua, latar belakang cara penyampaian. Beberapa ulama mencoba merangkum bentuk-bentuk perbedaan cara melafalkan Al-Quran itu sebagai berikut. 1. Perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Yang kedua, perbedaan pada i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf antara perubahan iqra dan bentuk tulisannya, sementara maknanya berubah. Yang keempat, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya, tapi maknanya tidak berubah. Yang kelima, perbedaan pada kalimat di mana bentuk dan maknanya berubah pula. Yang keenam, perbedaan pada mendahulukan atau mengakhirinya. Yang keenam, Yang ketujuh, perbedaan dengan menambah dan mengurangi huruf. Selanjutnya, yang ketiga adalah sebab-sebab terjadinya Qiraatul Quran. Yang pertama, perbedaan antara qiraat Nabi, artinya ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi menggunakan beberapa versi qiraat. Yang kedua, pengakuan Nabi terhadap beberapa qiraat adalah hal yang biasa di kalangan umat Islam pada waktu itu. Yang ketiga, sejarah para sahabat Nabi dengan partisipasi berbagai versi qiraat yang ada. Yang keempat, adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bahasa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Yang selanjutnya, yang keempat adalah macam-macam qiraat. 1. Qiraat sobah atau qiraat 7. Yang dimaksud qiraat sobah berarti 7 versi qiraat yang dikaitkan dengan 7 imam qiraat, sebagaimana ulama meyakini bahwa sobah qiraat ini mutawatir. Yang kedua, qiraat syazat. Pengertian qiraat syazat sebagaimana dikemukakan oleh sebagian ulama, yaitu qiraat suatu nazat yang sah, sanad yang sah menurut kaidah bahasa Arab, tetapi melanggar rasm al-musaf.
Yang selanjutnya, yang kelima ialah manfaat mempelajari qiraatul Quran. 1. Untuk menegakkan ketentuan hukum yang disepakati oleh para ilmuwan. Yang kedua, kontroversi hukum menajid di kalangan ilmuwan. Yang ketiga, gabungan dari dua ketentuan hukum yang berbeda. Yang keempat, tunjukkan dua posisi hukum yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Bab selanjutnya ialah bab tentang pengertian ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa berasal dari kalimat jawada yuwajidu tajwidan, yang berarti at-tahsinu atau membaguskan. Dan menurut istilah adalah at-tajwidu huwa i'ta'ul harfi haqqahu makhrajan wa sifatan wa maddan. Yang artinya tajwid ialah memberikan hak dan mustahak huruf, baik berupa makhraj, sifat maupun matnya. Menurut Al-Suyuti, tajwid adalah hiasan bacaan, yaitu memberikan kepada setiap huruf hak-haknya dan urutan-urutannya, serta mengembalikan setiap huruf kepada makhraj yang asalnya, melunakkan pengucapan dengan keadaan yang sempurna tanpa berlebih-lebihan dan memaksakan diri. Yang kedua, ilmu tajwid dalam terjemahan kitab Matan Jazariyah. 1. Makharijul huruf. Yang pertama ialah al-jauf, yang kedua al-halqu, yang ketiga tenggorokan yang paling jauh, yang keempat tenggorokan bagian tengah, yang kelima tenggorokan luar yang paling dekat dengan rongga mulut, yang ketujuh lidah paling jauh, yakni daging yang tersambung dengan langit-langit. Yang kedelapan, lidah paling jauh yang bawah. Yang kesembilan, tengah lidah. Yang kesepuluh, pinggir atau sisi lidah yang bersentuhan dengan gigi geraham kiri atau kanan. Yang selanjutnya, pinggir atau sisi lidah yang bersentuhan dengan gigi geraham kiri atau kanan. Yang selanjutnya, ujung lidah yang bersentuhan dengan langit-langit di bawah tempat keluarnya huruf lam. Yang selanjutnya ialah ujung lidah agar masuk sedikit ke tengah lidah atau dekat dengan makhrajnya huruf nun. Hanya ujung lidah bersentuhan dengan bagian belakang tempat tumbuh gigi seri atas. Yang selanjutnya, ujung lidah tegak atau sejajar dan mendekat ke arah gigi seri bawah dan mendekat ke arah gigi seri. Yang ke-15, ujung lidah bersentuhan dengan ujung gigi seri atas. Yang ke-16, perut bibir bawah yang bersentuhan dengan ujung gigi seri atas. Yang terakhir ialah yang ke-17, antara kedua bibir. Selanjutnya, sifat-sifat huruf. Yang pertama ada jahar atau jelas, kuat dan menahan nafas. Yang kedua ada rakhawah atau yang berarti lunak atau mengalirnya suara. Yang ketiga istifal, yaitu turunnya lisan ketika mengucapkan huruf yang memiliki sifat istifal. Yang keempat infitah, yaitu terbukanya lidah dan langit-langit serta keluarnya angin ketika mengucapkan huruf yang memiliki sifat infitah. Yang kelima ialah ismat, yaitu diam atau berhati-hati. Yang ketiga ialah dasar hukum mempelajari ilmu tajwid. 1. Al-Quran, artinya dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan asal jelas. Menurut Quran Surat Al-Muzammil ayat 4, dalam terjemahan versi Depak RI, penggalan ayat yang berasal dari Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 ini yang bermakna, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kata perlahan-lahan yang dikutip dalam terjemahan tersebut sangat multitafsir, karena sejatinya tidak setiap yang perlahan-lahan bermakna tartil. Begitupun tidak setiap yang tartil mesti benar-benar perlahan-lahan. Yang kedua, menurut hadis dari Abdullah bin Amr bin Ashaf radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sabdanya, dikatakanlah nanti ketika akan masuk surga kepada orang yang mempunyai Al-Quran, atau yakni gemar membaca, mengingat-ingat kandungan serta mengamalkan isinya. Bacalah dan naiklah derajatmu atau dalam surga, serta tartilkanlah, atau yakni membaca perlahan-lahan sebagaimana engkau mentartilkannya dulu ketika di dunia, sebab sesungguhnya tempat kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kau baca. Yang selanjutnya ialah tujuan mempelajari ilmu tajwid.
Yang pertama, lahan jali. Lahan jali adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran, baik yang dapat mengubah arti ataupun tidak, sehingga meyakini uruf zura atau kelaziman yang terjadi ulama kira. Lahan jali terbagi dalam beberapa kategori, yaitu 1. Berkaitan dengan huruf, yang kedua berkaitan dengan harokat, yang ketiga tentang waqaf dan ibtida. Yang kedua ialah lahan kafi, adalah kesalahan yang samar atau tersembunyi, yaitu kekeliruan mengucapkan lafal sehingga mencederai kaidah ilmu tajwid. Meskipun tidak merusak makna dan tidak melanggar kaidah kebahasaan, kesalahan kafi ini banyak sekali terjadi, di antaranya 1. Tidak menyempurnakan harokat sebagaimana mestinya. Yang kedua, tidak konsisten dalam mat. Yang ketiga, tidak konsisten dalam menentukan kadar panjang gunah. Yang keempat, memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah dan tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah. Yang kelima, berlebihan dalam mengucapkan huruf lam. Yang keenam, membaca sambil dipaksakan menangis atau secara dibuat-buat. Yang ketujuh, berhenti atau wakaf dengan harokat yang sempurna. Yang kedelapan, menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir pada sebuah kalimat. Yang kesembilan, isybah harokat, yaitu menambah sedikit harokat sebelum sukun. Dan yang kelima, manfaat mempelajari ilmu tajwid. Dalam mempelajari ilmu tajwid, manfaatnya ialah 1. Lidah terjaga dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, tajwid termasuk ilmu yang berkedudukan tinggi, berkaitan sangat erat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Banyak pembahasan yang dipelajari dalam macam-macam hukum tajwid. Ada materi tentang makhrijul huruf, sifatul huruf, mad qasdar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempelajari tajwid merupakan bagian dari menjaga Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang agung. Barang siapa yang menjaga kalam Allah atau membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, Allah pun akan menjaga dan mencukupi kebutuhan jasmani serta rohaninya. Yang keempat ialah mengetahui adab dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid merupakan bagian dari etika membaca Al-Quran, dan hal ini harus diketahui oleh seluruh orang muslim. Yang terakhir ialah kesimpulan. Qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran yang baik, menyangkut hurufnya atau cara pengucapan huruf-hurufnya. Dengan adanya qiraatul Quran ini, maka dapat memudahkan umat Islam untuk membacanya sesuai dengan yang ia pahami. Karena Rasulullah SAW memperbolehkan pembacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Secara etimologi, kata tajwid merupakan bentuk masdar dari kata jawadiyah yang berarti memperbaiki atau memperindah. Secara terminologis, Al-Suyuti mendefinisikan tajwid sebagai hiasan bacaan, yaitu memberikan kepada setiap huruf hak dan urutan-urutannya, serta mengembalikan setiap huruf kepada makhraj dan asalnya, melunakkan pengucapan dengan keadaan yang sempurna tanpa berlebih-lebihan dan memaksakan diri. Tajwid tidak bisa dilepaskan keberadaannya dari ilmu qiraah sebab keberagaman cara membaca lafaz-lafaz Al-Quran merupakan dasar bagi kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Kedua ilmu ini sebenarnya juga sama-sama membahas tentang Al-Quran. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.